Pagi, Pak. Selamat pagi. Dengan siapa ya? Saya Laura, Pak. Oh, Laura. Bagaimana kabarnya hari ini, Laura? Baik. Oke, syukurlah dalam keadaan baik. Tadi habis dapat pelajaran daring apa sebelum Vicon dengan Bapak? Matematika, Pak. Bagaimana dengan pelajarannya tadi? Sangat menyenangkan. Lumayan, Pak. Berarti senang dengan matematika ya. Ya, Laura, sebelum kita awali kegiatan ini, ya mari kita berdoa dulu. Semoga dilancarkan nanti, begitu ya. Dan doanya Bapak pimpin sendiri. Hentikan pikiran, berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Laura, nampaknya Laura ada keperluan dengan Bapak. iya, Pak. Saya ingin konseling. Wah, sangat senang sekali Bapak. Apakah Laura sudah pernah mengikuti konseling sebelum? Saya belum pernah, Pak, ngikutin konseling. Baru pertama kali ini aja, Pak. Oke, baiklah. Kalau begitu, Bapak akan jelaskan dulu ya tentang konseling. Nah, konseling adalah bantuan profesional yang diberikan oleh konselor kepada konseli, yaitu yang menjadi konselor dari sini adalah Bapak sendiri dan yang menjadi konselinya adalah Laura. Nah, agar Laura mampu nanti memecahkan masalah yang sedang dihadap. Konseling itu ya dilandasi ada beberapa asas ya seperti asas kerahasiaan, kesukarelaan, dan asas keterbukaan. Oh, gitu, Pak, ya. Saya sudah paham, Pak. Sekarang saya mengerti tentang konseling. Baik Laura, pertemuan kita ini dibatasi oleh mempergunakan waktu kurang lebih nanti 30 sampai 45 menit. Dengan adanya waktu yang singkat ini, pada pertemuan pertama ini, masalah Laura belum terselesaikan, maka kita akan adakan perjanjian untuk mengadakan pertemuan berikutnya. Bagaimana Laura? Setuju, Pak. Coba sekarang Laura ceritakan kepada Bapak apa yang menyebabkan atau yang menjadi ganjalan di hatinya Laura saat Jadi gini, Pak. Saya ngerasa deg-degan gitu, Pak. Cemas dan takut kalau ngeliat ada orang yang marah-marah. maksud kamu? Ini jelasnya, Pak, ya. Misalnya di kelas ini ada teman yang lagi dimarahin sama guru. Saya kan ada di sana, di ruangan yang sama itu, Pak, ya. Saya jadi takut, Pak, pas waktu teman dimarahin. Saya takut saya juga kena marah, padahal teman yang kena marah. Saya takut saya kena imbasnya juga, Pak. Ya, ya, ya. Nah, coba Laura ceritakan pada Bapak bagaimana itu bisa terjadi. Dulu saya baik-baik aja, Pak. Tapi pas waktu tante saya itu udah sukses, ya jadi sombong, Pak. Dan berkuasa banget di keluarga kami. Dia mempunyai satu anak tunggal dan sangat dimanja jadi anak mami. Dan siapa saja yang membuat anaknya menangis pasti dimarah habis-habisan, Pak. Dan saya selalu kena sasarannya, Pak. Karena saya paling tua, pernah suatu ketika kami bermain. Tiba-tiba sepupu saya bertengkar dengan saudara yang lain dan saya dimarahin habis-habisan. Ini terjadi sering, Pak. Jadi sejak itu saya kalau ada orang marah-marah saya jadi takut, gemetar dan cemas. Iya, iya, iya. Bapak memahami perasaan Laura. Nampaknya Laura sangat terganggu sekali dengan keadaan ini. Nah, bila diskalakan ya dari 0 sampai 10, karena 0 itu adalah tidak mengganggu dan 10 itu sangat mengganggu sekali. Berada di angka manakah kecemasan Laura saat ini? Banget, Pak. Saya pas kalau cemas pasti banget. Kalau diskalain dari kecemasan yang saya rasakan itu berada di angka 7, Pak. Berarti kecemasan Laura ini sangat mengganggu konsentrasi belajar Laura saat ini ya? Iya, Pak. Mengganggu banget. Baiklah kalau begitu Laura. Jadi Laura sekarang sedang mengalami trauma akibat tante Laura yang sering memarahi Laura. Benar begitu Laura? Ya, Pak. Benar. Oke, kamu sudah menyadari dan merasakan bahwa kamu saat ini mengalami masalah trauma dan merasa cemas. Ya, Pak. Saya ingin sekali menyelesaikan masalah ini. Saya nggak mau lagi takut, Pak. Oke, bagus sekali itu Laura. Ini sebuah kemajuan yang sangat saya inginkan sebenarnya. Nah, oleh karena itu saat ini saat yang tepat bila kita mendiskusikan tujuan yang ingin kita capai di dalam konseling ini. Bagaimana? Setuju, Laura? Iya, Pak. Saya setuju. Oke, baiklah kalau begitu. Nah, tujuan konseling kita hari ini adalah untuk meningkatkan kemampuan Laura dalam mereduksi atau intensitas ketegangan yang kamu rasakan. Nah, maksud Bapak adalah hasil konseling ini mampu membantu Laura
agar mampu nantinya menurunkan ketegangan akibat kecemasan yang Laura rasakan. Nah, sehingga Laura bisa berkonsentrasi belajar nanti. Gitu Pak ya. Lalu saya harus gimana Pak? Bapak ingin memilih beberapa teknik atau cara yang harus Laura pelajari bersama Bapak. Kita akan menggunakan teknik desensitisasi sistematik, yaitu teknik di mana Laura akan membayangkan keadaan yang membuat Laura cemas, mulai dari Laura anggap terendah, sedang, sampai keadaan yang paling tinggi intensitasnya. Nah, jadi Laura juga harus menyadari ya bahwa tidak ada kehidupan tanpa masalah, sehingga manusia harus berpikir positif di dalam mencari solusi permasalahan itu, Laura. Oh, baik Pak. Saya setuju dan tertarik untuk mempelajari teknik yang Bapak jelaskan tersebut. Oke, sebelum mulai, ayo rilekskan pikiranmu dulu. Ikuti instruksi dari Bapak. Tarik nafas secara pelan-pelan dan tahan dan hembuskan. Ayo, coba Ya Pak. relaksasi dulu ya. Tarik nafasnya dulu dari hidung pelan-pelan, tahan, keluarkan dari mulut, hembuskan pelan-pelan. Itu adalah salah satu untuk merilekskan pikiran Laura dulu sejenak. Nah, ya. Nah, baik. Nah, sekarang mari kita mulai. Nah, sekarang coba pejamkan mata Laura dulu. Pejamkan mata dan tetap melakukan relaksasi. Sekarang yang akan menyebutkan keadaan situasi yang teringan, Bapak akan menyebutkan ya, yang sedang hingga yang terberat nantinya. Nah, jika Laura membayangkan dan kamu merasa tidak sanggup, nanti boleh angkat tangan. Mengerti, Laura? Ya Pak. Ngerti. Oke, siap ya? Siap. Nah, tetap rileks. Bayangkan Laura sedang berada dengan saudara di ruang keluarga dan tante kamu akan juga ada di ruangan itu. Oke. Kemudian sepupu kamu ya bertengkar dengan saudara yang lain dan menangis. Lalu tante menghampiri kalian. Nah, sekarang tante Laura mulai berbicara dengan suara yang keras dan membayangkan raut wajahnya. Coba bayangkan raut wajahnya dulu. Udah Pak, ngeri Pak saya ngeliatnya. Aduh, bayanginnya. Oke, ayo coba. Oke, sekarang buka matamu dulu. Pelan-pelan. Nah, rileks. Tarik napasnya, ya. Tarik napas dari hidung, berlahan, dan keluarkan dari mulut. Hingga kamu benar-benar rileks dan tenang. Sudah? Sudah Pak. Oke, sudah. Apa yang Laura rasakan? Mana ya Pak ya? Saya ngeri Pak. Awalnya kan biasa aja, tenang-tenang aja. Terus pas saya udah mulai ngebayangin muka tante saya pas lagi marah, aduh udah Pak, ngeri Pak. Oke, nah itu salah satu efeknya ya. Nah, sekarang kita sudah pada tahap sedang nih. Dan Laura sudah merasa tidak sanggup. Kita harus melakukan ini lagi ketika Laura sudah siap dan melewati tahap akhir, yaitu tahap paling terberat. Bagaimana? Baik. Kita akan mempraktekkan lagi. Bagaimana keadaanmu saat ini, Laura? Saya sedikit lebih baik Pak, karena sudah menceritakan apa yang saya rasakan. Lega aja gitu Pak. Oke, sekarang kita mulai lagi. Tarik nafasnya dulu, pas dalam-dalam. Pejamkan mata Laura, rileks. Sekarang bayangkan seseorang yang sedang memarahi anaknya dengan suara pelan karena tidak mau belajar. Sekarang seseorang yang sedang memarahi anaknya dengan suara yang keras, dan sekarang kamu berada dalam sebuah ruangan keluarga di mana di sana ada semua anggota keluarga, termasuk tante kamu. Ya, kamu sedang bermain dengan saudara-saudaramu. Tiba-tiba saudara kamu tuh bertengkar dan menangis. Nah, kemudian kamu yang disalahkan oleh tantemu. Aduh, udah Pak. Oke, ayo buka matamu lagi pelan-pelan. Relax, ya. Tarik napas dari hidung, pelan-pelan, tahan, keluarkan dari mulut. Bagaimana perasaanmu? Udah Pak, deg-degan saya Pak. Tapi udah lebih baik daripada yang kemarin-kemarin. Relax saja. Ini butuh proses, Laura, ya. Kita menyelesaikan masalah ini harus butuh proses, ya. Relax, tenang, tapi tidak seperti kemarin kan? Enggak Pak, saya enggak seperti kemarin yang begitu ketakutan kalau ngelihat seseorang dimarahin kayak gitu. Oke, bagus sekali. Ini suatu kemajuan bagi kamu, Laura. Bagaimana? Bisa kita lanjutkan lagi?
Bisa, Pak. Oke, sekarang ayo tutup matanya kembali, tarik nafas, tahan, keluarkan. Nah, bayangkan sekarang orang yang sedang marah sekali, bahkan memukul. Bayangkan raut wajahnya, tatapan matanya, dan suaranya yang sangat keras. Aduh, udah, Pak. Takut saya, Pak. Buka matamu, relax dan tenangkan diri sekarang. Ayo, kamu sudah berusaha sekali Laura, ya. Tinggal satu langkah lagi. Semua butuh perjuangan dan kamu sudah melakukannya. Ini suatu kemajuan yang cukup bagus sekali. Ngeri, Pak. Saya nggak berani yang lihat kayak gitu-gitu, Pak. Bagaimana? Masih sanggup? Baik, Pak. Bisa dilanjutkan. Mari kita lanjutkan. Saya udah siap. Oke. Ya, mari kita mulai lagi. Yuk, pejamkan matanya pelan-pelan. Ya, tarik napas. Sekarang bayangkan wajah seseorang yang sedang marah sekali, bahkan akan memukul. Bayangkan raut wajahnya, tatap matanya, dan suaranya yang sangat keras sekali. Nah, sekarang buka matamu, rileks, tarik napas dalam-dalam, keluarkan secara perlahan. Bagaimana perasaannya? Ya, sudah lebih baik lah, Pak. Sudah lebih baik, bagus. Berarti Laura sudah berhasil melewati tantangan ini. Selamat untuk Laura ya. Baik Laura, sekarang Bapak akan putarkan video ya Ya, terkait Pak. dengan mengatasi kecemasan dalam meningkatkan konsentrasi belajar ya. Bapak izin share screen dulu. Nah, Laura. Sudah, Pak. Oke. Ayo. Nah, itu Laura ya. Bapak sudah putarkan video terkait dengan mengatasi rasa cemas untuk meningkatkan konsentrasi di dalam belajar ya. Ya, Pak. Semoga aja dari apa yang sudah saya dapat tadi dapat bermanfaat bagi saya juga. Oke. Terima kasih banyak, Pak. Saya senang banget. Oke, sama-sama Laura. Jadi kamu harus tetap semangat ya, dan jangan cemas atau takut lagi kalau ketika seseorang yang dimarahi atau jika Tante Laura memarahi Laura, jangan merasa cemas lagi, jangan merasa takut lagi ya. Nah, sekarang bagaimana perasaan Laura? Dan bila mana nanti atau diskalakan perasaan Laura itu ya dari 0 sampai 10 ya, berarti angka berapa kecemasan kamu saat ini? Iya, Pak. Saya nggak akan cemas lagi. Kalau sekarang tuh saya udah merasa lega, senang, dan tenang. Bila diskalakan itu udah turun, Pak, ya, jadi 1. Bagus sekali, itu sangat sangat ada kemajuan sekali dari Laura ini ya. Nah, berarti kecemasan dalam diri sudah menurun drastis ya. Oke, Bapak senang sekali mendengarnya. Konseling kita dari awal Laura datang menceritakan permasalahan Laura dan terapi yang Bapak berikan tadi. Nah, kira-kira Laura bisa tidak menyimpulkan konseling kita hari ini? Bisa, Pak. Jadi yang saya simpulkan pada konseling hari ini adalah kita harus tetap tenang dalam situasi apapun, menghadapi situasi apapun. Kita harus memahami situasi dengan positif. Dan sekarang saya lebih konsentrasi lagi kalau mau belajar, Pak. Saya nggak kepikiran lagi, saya nggak cemas lagi. Nanti kalau misalnya saya ketemu tante saya, ntar saya dimarah, saya nggak cemas lagi, saya nggak takut lagi. Oke, baik. Baik sekali Laura, sangat luar biasa sekali ya. Nah, tadi sudah menceritakan permasalahan juga menyimpulkan terkait dengan tindakan-tindakan yang akan dilakukan nanti ya. Nah, terus sekarang apakah pertemuan kita bisa kita akhiri Laura? Ya, bisa, Pak, bisa. Oke, nah sebelum Bapak akhiri, bagaimana perasaannya sekarang? Sangat baik, Pak. Sangat baik. Kira-kira apa yang akan dilakukan nanti? Habis ini saya bakalan belajar terus mau main lagi sama saudara-saudara saya. Oke, luar biasa sekali ya. Pokoknya saling menyayangi di keluarga nanti. Oke, nah sebelum diakhiri, Laura, Bapak akan berikan Laura LKPD berupa link, nantinya silakan Laura isi ya terkait dengan konseling kita hari ini ya, dan terus di sana juga ada langkah-langkah apa yang perlu dilakukan setelah konseling ini ya. Oke. Oke, Baik, Pak. kalau sudah bisa diakhiri ya, terima kasih banyak Laura. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa dulu ya, karena sudah diberikan kelancaran ya. Heningkan pikiran, berdoa mulai, berdoa selesai. Selamat pagi, Pak. Terima kasih banyak, Pak, ya untuk konseling hari ini.
Ya oke, sama-sama Laura. Jika ada yang ingin dibicarakan nanti, tidak usah sungkan menemui Bapak nanti ya. Iya Pak, saya permisi dulu Pak ya. Oke, Makasih banyak. oke Laura, terima kasih.